Lanjutkan lagi aturan pengurangan. Jika F dan G dapat diturunkan demikian hingga F min G aksen X sama dengan F aksen X, maka turunannya dari Fx turunannya dari Fx min Gx itu ya turunannya masing-masing serupa dengan yang aturan penjumlahan tadi. Nah, ini contohnya. Bagaimana kalau kita punya penjumlahan 5x kuadrat plus 7x min 6 dan 4x. Nah, ini ada dua soal berarti. Soal pertama itu yang ini, soal pertama, ini yang soal kedua. Kita lihat soal yang pertama dulu. Turunkan 5x kuadrat plus 7x min 6. Oke, kita pisah masing-masing. Karena ini operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Kita bisa mengikuti teorema F bahwa dalam suatu fungsi itu terjadi dua komponen yang mana ada pengurangan di dalamnya. Kita pisahkan, yang satu dikelompokkan sendiri, ini kita anggap fx misalnya, yang dx dianggap gx boleh. Kemudian dari pembagian ini kita pisah lagi mengikuti teorema E, yaitu teorema penjumlahan. Di sini ada operasi penjumlahan, maka kita pisahkan diri bahwa ini 5x nya kuadrat berdiri sendiri dan 7x berdiri sendiri mengikuti teorema E. Kemudian teorema D tadi adalah penjumlahan adalah perkalian suatu fungsi terhadap konstanta. Nah, sehingga di sini ada konstantanya semua, ada 5, ada 7 dikeluarkan dari fungsi turunan, 5 dx dan 7 dx. X yang diturunkan adalah x kuadratnya dan x nya mengikuti teorema D. Kemudian setelah sudah terikuti, kita baru mengikuti teorema yang C, B, dan A tadi, yang berisi tentang turunan konstanta, turunan fungsi X, dan lain-lain. Kita tinggal operasikan. Jadi X kuadrat karena ada pangkatnya, sebelumnya sudah dibahas tentang aturan pencarian turunan untuk fungsi yang berpangkat. 5 kali 2x plus 7, mana hasilnya adalah 10x plus 7. Oke, begitu. Ini contohnya, Anda bisa buka di ebook yang sudah saya share. Jadi coba di situ untuk step by stepnya. Kemudian masih ada dua teorema lagi, yaitu aturan perkalian. Nah, aturan perkalian dari dua buah fungsi. Jika f dan g fungsi yang dapat diturunkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx dikali turunannya gx ditambah gx dikali turunannya fx. Atau dengan kata lain, penulisan berbeda, fx dikali dx gx ini kan sama persis, ini sama persis. Nah, g aksen x sama dengan dx gx ditambah gx kali dx fx. Nah, gitu. Jadi kita bisa gunakan kalau misalnya kita punya dua buah fungsi yang dikalikan, kita tinggal menggunakan ini. Dan aturan ini kita kenal semasa SMA sebagai aturan U kali V aksen.
U kali V aksen. Nah ini, coretannya terlalu panjang. U kali V aksen, U kali V aksen begini, itu U aksen V plus V aksen U. Nah, sama. Kalau di sini dinyatakan dalam bentuk matematis, jadi fx kali gx gitu ya. Kemudian gx plus f aksen x. Nah, silakan kalian lebih familiar yang dalam bentuk seperti ini atau yang dalam bentuk matematis. Oke. Dan terakhir adalah aturan pembagian. Jika f dan x dapat diturunkan terhadap x, jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di mana gx tidak sama dengan 0, maka kalau gx nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Tentu yang terjadi adalah hasil pembagiannya nanti jadi tidak terdefinisi, berarti nggak punya hasil ya. Nah itu akan jadi masalah, berarti fungsinya tidak dapat diturunkan, tidak kontinu, karena di suatu nilai dia hasilnya menjadi tidak terdefinisi karena gx nya sama dengan 0, sehingga gx nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi fungsinya adalah jika f per g aksen x, yang mana gx dikali f aksen x min f x dikali g aksen x dibagi g kuadrat x. Maknanya adalah sama, ini kedua ini adalah serupa. Yang di bawah menuliskannya dalam notasi yang berbeda, sehingga dx fx per gx jadi gx dikali dx fx dikurangi fx dikali dx gx per g kuadrat x. Atau notasi yang mungkin di tingkat sekolah kita lebih kenal menjadi U per V aksen. Jadi apa? U per V aksen sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu. Nah silakan. Teman-teman lebih familiar yang mana kita bisa gunakan. Nah ini contohnya, saya yakin sudah familiar untuk di tingkat itu ya, tingkat sekolah sudah terbiasa menggunakan. Kita lebih mengenal lagi secara aspek matematis. Dan di sini ada problem set 2.3, nanti akan saya tulis mana-mana saja yang perlu Anda kerjakan. Nah, tidak semua, mungkin nanti saya tuliskan di ilmu.umm.ac.id nomor-nomor berapa saja yang saya minta saudara untuk mengerjakan. Oke, selamat mempelajari. Semoga ada manfaatnya dan dapat dipelajari dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.